Ditawarin emang no jadi basis 10 to 5. Ditawarin, cuma gue menolak. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Halo guys, selamat datang. Ini adalah episode pertama dari Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oke, jadi di sini gue akan mengajak beberapa teman-teman mostly akan teman-teman musisi untuk membahas tentang kehidupan bermusik dan juga kehidupan keseharian dan juga mungkin sejarah-sejarah kehidupan dia sebelum bermusik gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan tahu, tetap saksiin Serundeng. Oke, so di episode pertama ini gue akan mengundang teman gue yang ya bisa dibilang teman dekat. Gue tahu banyak cerita tentang dia di musik maupun di luar musik. Dan teman-teman juga pasti pada tahu dia lumayan terkenal. Dia seorang pemain bass dan dia juga terkenal pada saat membintangi mana-mana seorang artis yang bernama berinisial, kita sebut aja inisialnya Tessa Sumendra ya. Dia terkenal banget di Tessa Sumendra. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue akan ajak dan juga panggilkan dia. Please welcome Rian Innocentio. Welcome Ino, ini sebuah kebanggaan. Tar dulu. Kenapa nih? Dia tadi soto ya, tadi gue udah nyontohin tuh kan. Guys, gue gak mau pakai, gue mau jadi diri gue. Dia pakai juga. Apa kita tadi? Tadi sama ya? Wah, gue ke distract nih, curang. Gak ada bohong. Oke guys, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang di ini episode pertama loh. Ini sebuah luar biasa loh, saya diajak pertama. Iya, ini ya, sebuah percobaan ya. Pertama antara kehormatan dan percobaan itu, sih, beda sih. tipis. Gitu. Gimana? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu atau mungkin belum tahu Rian Innocentio ini siapa, beliau adalah seorang basis, sama-sama musisi juga. Ya, betul. Musisi profesional, dan mungkin di sini kita akan tanya-tanya nih tentang kehidupan dan juga perjalanan karirnya. Oke. Yeah. So boleh introduce yourself? Ya, halo guys. Akhirnya diajak juga sama Kakak Laudeng. Ya baru diajak satu kan. Kayak udah lama. Episode 1. Ya, jadi gua memulai bukan karir, ya bisa dibilang karir di dunia permusikan melalui jalur prestasi ya. Jalur prestasi. SNMPTN. Jalur melalui jadi bingung gua. Oke. Lewat menjadi seorang bass technician atau kru yang orang-orang tahu tuh kru. Ya, tim produksi lah. Betul, tim produksi. Tapi gue specifically megang satu orang sebenarnya. Siapa artis pemain bass pertama yang lu pegang tuh siapa? Yang pertama gue pegang adalah Tendra Leonard dari Groovy. Oh, Tendra Groovy. Yes. Tendra Groovy. Ya dulu. Karena dia dulu tuh ngajar gue di Farabi. Gue dulu Farabi. Oh, lu sempat Farabi, sekolah Farabi. Jadi pengajar pertama gue Om Jin, Mas Adi Darmawan. Nah, abis itu gue pindah ke dia. Dia tuh sempat jadi pengajar di Farabi pusat kan. Iya. Terus Darmawangsa ya. Yoi, Darmawangsa. Terus ya udah, terus Groovy lagi mau naik. Baru mau keluar album pertama. Groovy warna-warni ya. Warna-warni. Groovy generasi pertama. Yoi, terus ya udah gue bantuin dia. Awal banget deh, awal promo semua gue bantuin. Tapi sebelum itu pun gue sudah mengikuti basis yang akan gue pegang setelahnya, oke. Yang adalah Berry Likumahua. Bapak Berry Likumahua, betul sekali. Bung Ber. Kakak Bung. Jadi gue pegang dia karena dulu gue ngikutin dia udah lama. 2007, Jack Jazz, gue nonton dia. Terus dia keluarin album Good Spell. Ya, terus lu jadi Godspeller. Gua Godspeller. Bener kan? Keren. Fanbase. Sering nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol, dia tahu gue main bass juga. Akhirnya gue butuh technician nih. Lo mau enggak? Oh, jadi ada ini ya, ajakan ya. Ada ajakan. Tidak berpikir panjang. Gue cabut dari Tendra langsung. Iya. Parah buat Mas Tendra nih. Enggak ada urusannya, dia juga udah tahu soalnya. Iya. Gue ngeliat opportunity yang lebih besar lah waktu itu. Ya, oke. Gitu. Terus juga ngefans juga pasti kan. Itu, gue ngefans. Lama tuh hampir gue ngikut tuh 2008 berapa tuh? Lu ikut awal. Lumayan lama ya? Sampai 2011 awal. Sampai 2011 awal. Iya, sampai 2011. Itu berarti pas lagi kuliah lu ya itu ya? Lagi kuliah ya, lagi kuliah. Nah, sebenarnya alasan gue cabut adalah
gue pengen main as a profesional. As a bass Ya, player profesional basis, ya. untuk ya main lah, nggak Main, jadi nggak tennisan jadi lagi. tennisan, ya, oke. Terus gue pengen lanjutin kuliah karena waktu itu kuliah gue lumayan hancur tuh. Oh, pas zaman itu ya. Iya, karena kerja mulu kan. Iya, jadwal dulu BLP, pensi sekolah buset. Circa 2008-2011 tuh, waduh, Iya. album Generasi Sinergi. Terus album berikutnya gue udah nggak ikut. Album Generasi Sinergi itu kan lagi naik banget. Lagi tuh. naik banget. JGTC apa Semua segala hampir macam, semua hampir festival semua. pasti ada BLP. Iya, zaman. Berlinggo Project. Ya udah, di situ jadwal nonstop tuh seminggu deh, Jadi lumayan. kuliah berantakan. Kuliah berantakan. Bung, jadi dia mau bilang kalau kuliah dia berantakan gara-gara Ale, Bung. nggak ada urusan, gila ya. Gak bercanda. Ini podcast apa mau bakar-bakar orang, gila. Nggak, tapi dia pun akhirnya nyuruh gua untuk Ya, selesaiin dia gitu. beliau mendukung ya. Dia ngedukung untuk ya lu main aja lah, lu kan lu bisa main gitu. Ya. Gitu ya, sering berjalannya waktu gue main sampai ketemu main pertama tuh ngiringin penyanyi Italian Iqbal. Italian Iqbal ya. Alia. Yang kita kenal. Oh, jadi session pertama lu tuh artisnya Alia ya? Alia. Oke, ya. Alia dulu. Dia waktu itu masih dibantu sama kakak Cica. Ya, Kakak Cica Ya. yang manajerin ya. Main di Kemang. Apa Reguler. tuh nama tempatnya? Aduh, gue nggak tahu. Nggak pernah ada penonton, Jack. Wah, Serius. keren. Ini untuk bulan ini kayaknya belum bisa kasih budget. Oh, without Novi ya. Novi, Oh, jadi pasti nasi goreng ada dong. es teh manis. Jelas waktu itu. Keren, nggak apa-apa. Emang bersusah-susah dahulu. Iya. Terus bulan ketiga reguler tuh bayar 150 deh kalau salah. Oh, bayaran pertama lo ya. Bayar pertama. Oke lah. Oke. Terus next setelah Italia ini lu dia Amanda and Friends. Amanda and Friends ya. Kakak Dinda. Kakak Dinda Amanda. Beliau Amanda adalah and Friends. produser, Ya, banyak penulis deh. juga ya, penulis, produser. Scoring, film juga. Ya, pokoknya gokil, multi talent. Reguler sama dia tuh akhirnya. Oke. Bandnya adalah bandnya dia, teman-teman juga. Ya, Amanda and Friends kan. Rizky Rizky Oh, Late This Night. Rizky Tetsu. Rizky Tatsu. Si Agan. Udah tuh akhirnya ngebandnya sama itu. Terus vokalisnya Vokalisnya siapa tuh? Tessa Sumendra. Oh, jadi di situ tuh di situ awal gua mula berketemu ya. Yes, bertemu. Berketemu kan gue jadi. Akhirnya gue ketemu. Ya, Ketemu ya. disitulah awal ketemunya sama Tessa Sumendra. Terus sampai lumayan lama tuh gue reguler di Grand Indonesia, lantai 3 tuh. Lantai 3 Iya. ya. Berlima, ada pemain kahon juga, main kahonnya II. Oh iya, udah Nah, udah jarang main ya. gitarisnya Ardi. Oke, di situ juga akhirnya kenal Ardi ya. Terus sempet Jason juga. Oke. Terus Jason Miras. bukan dong. Iya, bukan. Jason itu gitaris gua. Stefanus Jason. Yes. Terus ya udah sampai akhirnya Tessa memutuskan untuk bikin untuk solo karir. Solo karir. Yes. Solo karir tapi reguler dulu. Masih reguler. Ini regulernya Amanda and Friends apa? Tessa. Tessa. Enggak. Jadi Tessa itu abis sama Amanda and Friends ngikut band gua. Oh iya, apa band lu namanya? Jetro. Itu bareng Ricky ya, Ricky Boy. Ricky, Martin Jason, Jong. gue. Ya. Nah, bareng anak-anak ramenya dulu tuh di Umbra. Ya, oh iya Umbra depan park itu ya. Depan Park 19. Nah, sebelum Tessa vokalisnya Rika Nardi. Oh, jadi Jetro itu sebelum Nardi. Tessa, Rick dulu yes, dia dulu. Nah, cuman Rick lagi main golf ya apa? Enggak dong, bukan. Dia nyanyi. Oh, dulu tuh si Jason yang ngasih tahu ada nih vokalis nih bisa sketching suara trompet. Oh, dulu. Dia. Lalu nonton di mana? Di Black Cat. Oh, Gila, lagi sama Mr. Tovan Gunarso, Mr. T. Mr. Main. Ya udah terus main kayaknya nggak cocok sama Rick. Nggak satu visi misi. Ya? Tessa masuk. Oke. Tessa masuk, udah ajak Tessa aja. Gue bilang mau kali dia. Mau. Oke, jadinya itu tuh ya. Jadi audisi Umbra. Umbra. Audisi Umbra. Kita langsung nge-kick band yang hari itu main. Oh iya. Jadi minggu depannya langsung main. Wah, gue lupa tuh bandnya siapa. Bandnya siapa? Itu hari apa? Jumat.
Kamis apa Jumat ya, gue lupa. Kamis Oke, deh kalau oke. nggak salah. Iya, gue tahu tuh pokoknya zaman itu nama band Jethro itu gokil sih. Iya, pada masa itu. Habis itu mulai di situ kan transisi Teza naik as a Solo. solo. Ya, jadi- Tessa as a solo di situ transisinya, terus dia bilang dia mau solo karir. ya. Pokoknya dia cabut dari Jethro mau solo karir. Tapi ngajaknya bandnya itu juga. Tapi dia maunya player Jethro. Ya, ya, Karena ya. dia pikir ya lu udah tahu Udah semua tahu yang gua banget, pengen ya. gitu. Jethro bubar. Ya akhirnya jadi The Ber- Step Brothers. evolusi menjadi Ya. Step Brother. Tapi Ricky cabut tuh. Ricky belum iya. masuk waktu itu. Oh, Ricky tuh cabut dulu. Sempet cabut, baru Vito masuk. Vito masuk. Oh. Vito Oh, masuk. gua pikir kayak udah jalan, cuman abis itu No. Vito masuk. Oh. Tessa Sumendra awal tuh belum ada sequencer. Oh, Nah, jadi Ricky kan yang main Ricky- sequencer. Ricky masih di trans, udah di trans tuh ya? Udah. Tapi dia belum main di Tessa. Iya, iya, iya. Terus butuh pemain sequencer. Waktu itu gue cuma tahu Ricky yang bisa sih. Iya, iya, iya. Ricky, ya udah oke lah, ajak gitu. Ya udah, akhirnya Iya. sampai Step Brothers segitu berenam tambah backing vokal 3. Oh ya, Step Step Sisters. Sisters. Gitu. Gokil Terus, zaman itu juga. iya. Tessa jadwalnya Disitulah tuh awalnya iya mulai naiknya. menurut gue juga kayak secara jam terbang gitu, maksudnya nama Ino mulai naik bangetnya itu pas Teza kan, karena Ya. jadwalnya berlapis, terus kemudian lu juga lumayan ikonik dibandingin, maksudnya bukan ngebandingin, cuman di itu lu Kelihatan. gede, terus lu Iya. paling joget-joget gitu, jadi orang paling notice gitu loh. Lo tau yang videonya Net TV Hotline Bling gak sih? Oh, gue tahu Athlete Music versi Everywhere. Tessa, ya. Yang Cuman versi gua, Tessa. lupa Semua gua. orang notice gue di situ. I know when that hotline play. Oh gitu ya awalnya ya. Badan gede. Iya Ny- sih. Berdiri sebelah Tessa, megang Ricky waktu itu gak bisa. Oh iya dia megang. Jadi gue megang sequencer, main bass, heboh. Aing rambut masih diikat. Oh iya benar. Gua Waduh, sempet lihat sih heboh, kayaknya. heboh, Heboh tuh ya. heboh di situ. Oh ini nih, cuman gitu ya, namanya netizen ya. Iya benar. Ada aja ada komen, aja tuh ya. iya. Nah, pada waktu itu pun gue mikirnya, gue kayak gini gitu loh. Emang Iya. mau gimana? Dan puji Tuhannya waktu itu Tessa pun mendukung. Oh oke, jadi kayak ya Dia udah, nggak it's okay. dia nggak yang apaan sih nih orang nih, enggak. Dia bilang, ya itu emang udah gaya main lu. Lo kalau nggak kayak gitu juga nggak akan enak musiknya. Ya kan enak. Iya, ya Gitu. benar. Jadi ya kalau bisa dibilang yang perjalanan paling panjangnya gua ya sama Tessa sih. Itu saya. Di Step Brothers, Step Sisters sih. Gokil. Cuman cabut gua duluan. Iya, tapi dari situ Iya, dulu gua paling cabut. pertama ya. Gue cabut duluan karena gue pengen ya itu persessionan lah. Ya, maksudnya soalnya lu udah mulai terlalu identik dengan Step Bro sampai orang-orang mikirnya, oh dia pasti sibuk nih, Iya. nggak mau diajakin gitu. Kayak Mau nanya juga takut gitu. Kayak tiap minggu pasti kan main ya. Iya. Waktu itu ya, tiap minggu pasti main sampai orang udah kayak, minggu ini Tessa main nggak? Ya udah berarti lo nggak bisa. Iya udah kayak gitu Iya, mindsetnya. pasti Ya, gitu. emang masih Karena- agak susah dibedain ya antara Iya, session karena atau pada band. saat itu mindset lo kan pasti kayak, ya udah nih gue akan main di lu nih. Iya. Gitu, as a Step Brother, Step Sister Iya. gitu. Cuman ada positifnya juga, gue cabut duluan gitu, jadinya gue bisa ngepakin sayap duluan. Ya Ya, benar. ngerti, gitu. Setelah dari Tessa lu akhirnya Nggak, bukan setelah dari Tessa, seiring berjalannya sama Tessa. oh sambil jalan lu udah ada yang lain juga ya. Email K. Oh iya Mama K. Mama Buat yang K. belum tahu, Mama K kita biasa manggilnya Mama K. Ya. Imela K ini adalah vokalis dari 10 to 5. Yes, I Ya. do, I will fly. Itu yang nyanyi dia ada itu. Buat generasi 90 pasti sangat sangat akrab dengan lagu Tahu. itu. Belajar SMP belajar gitar gitu. Treng terodeng teng teng teng. Iya, iya, teng, pasti. Nggak mungkin Pasti. enggak. Itu Mama K, terus beliau punya band reguler namanya Imela Cats namanya sendiri gitu. Ya, itu solo projectnya dia sih Itu berarti sebenarnya. dari tahun berapa jalan Mama K itu Sebenarnya Mama K tuh jalan pas gue udah sama Dinda Amanda. Oh udah lama juga ya Udah, sebenarnya. jadi Dinda Amanda itu bikin album kompilasi. Yang nyanyi banyak. Oh, ada Mama Yako, K juga. Tessa, nah salah satunya Mama K juga masuk Oh nyanyi. oke. Mama K masuk, terus gue tau lah mereka sering reguler bareng juga Ya. gitu. Terus
gue masuk di Mamake karena gue sering gantiin Taufan Wirzon. Oh, TW. Basis sebelumnya adalah Papa Tov. TW Kan, LTN. Papski. Beliau adalah basis dari Ladies Night. Ladies Night. Nah, pada masa itu pun Ladies Night juga udah ada. Iya, udah main kan udah awal-awal ya. Richard Chris tuh. Iya, Richard Chris ya, awal-awal. ada Ferry. Ferry gitu-gitu kan semua masih udah ada. Terus kayaknya waktu itu dia mau fokus di Ladies Night deh kalau nggak salah. Oh, oke, jadinya Chaps. Nah, pada sebelum itu pun gua kalau gantiin di Mamake pun sebenarnya nggak mau. Oh, gitu. Iya, jadi pernah nih. Jadi Mamake ini cerita setelah gua bermain 2 tahun. Oh, okay. Udah 2 tahun tuh dia bercerita. Sabtu besok Ino yang main ya reguler. Taufan nih nggak mau. Ya. Ino yang main ya. Hah? Nggak ada basis lain. Sempat ada itu ya statement itu ya. Soalnya setahu gua sih ya kan Mama kayak biasa deket banget sama Ino, buset. Iya. Gua kenal pun maksudnya udah deket juga gitu. Iya, lo taunya yang sekarang. Gue pun taunya setelah 2 tahun. Jadi iya, mungkin ya benar sih. Sempat dia kasih tahu waktu itu sih PR juga ya. Pasti lu pasti baper juga. Iya kayak, oh gitu. Terus dia bilang, emang kenapa? Kata kan. Nggak enak mainnya, terlalu sombong anaknya. Sombong tuh ya. Nah, sombongnya itu terjadi mungkin karena gue di Step Brothers. Oh, lu ini lo mengakui juga ya, lu sempat sombong itu ya? Iya, secara tidak langsung karena nggak bisa dipungkirin, geng. Setiap manggung Step Bro. Iya sih, Tessa. fansnya. Dan juga pasti ada ini loh, fase shock gitu loh maksudnya. Iya. Lu kaget, oh anjir nih dapat ini. Ya itu Artis syndrome, Star syndrome ya, iya. benar-benar. Ya itu kadang terjadi sih di awal-awal karir biasanya pasti. beberapa Ketika orang. lo lagi naik banget, lagi semua orang lagi ngeliat ke lo. band lu nih gitu. Iya, Padahal kan benar. itu sebenarnya bukan band. Iya, itu kan artis. Iya, aja. Iya, Tessa Sumentanya aja. Kita kan cuma pelengkap gitu. Iya. Tapi akhirnya lu bisa membuktikan ya? Bisa. Ya, pada akhirnya kenapa akhirnya gue diajak sama Mamake, mungkin Mamake ngeliat gue perubahan. Berubah ya. Berubah pola pikir, Oke, cara main, lebih dewasa lah. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi berselisih sama teman bandnya atau mungkin kayak aduh kok mainnya gitu sih, gue nggak suka nih mainnya. Ya mungkin ada cara lain untuk menyiasatinya, maksudnya ya mungkin bisa dikasih tahu. Iya benar. Bisa di arahin cara main. Kalau memang nggak cocok ya udah, nggak perlu berantem, bisa diomongin baik-baik. Ya, benar. Tapi nggak sangat tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ternyata akhirnya jadi cocok banget gitu. Ya, kayak gini benar. kan. Ino Mamake sekarang gue liat masuk banget. Kadang kalau bukan basisnya bukan Ino, Mamake kayak ada yang kurang gitu musiknya. Iya. Dia gitu. mungkin apa ya, lebih ya udah nyaman kali. Iya, karena udah nyaman dan Ya, udah terbiasa nyaman. gitu. Dan bandnya pun anak-anaknya asik gitu. Asik Jadi semua. Iya, gue liat lumayan bertahan tuh. Yang nggak bertahan drummernya aja. keyboardis. Gantengan keyboardis lumayan. Yang paling bertahan Ardi lah. Iya, kalau Ardi sih. Ardi dari awal, dari Ardi pertama. sih begitu-begitu sih dia fokus tuh dia. Ya, nah Bagus. sekarang dia as a 10 to 5. Sekarang Ardi itu adalah gitaris 10 to 5. 10 gitu. Ardi 10 to 5. Keren. Keren. Instagramnya nih. Iya. Akhirnya gue sekarang ngebantuin. Oh, 10 to 5-nya? Iya, Oh. bantuin. Karena kan Oke. formatnya sebenarnya sekarang gini. 10 to 5 itu berempat. Iya kan, Thomas, Vito, Ardi, Mamake. Vito. Oh ya, Vito juga jadi 10 to 5 Vito ya 10 to sekarang. 5. Ya, oke. Nah, Lu gak ditawarin emang no jadi basis 10 to 5? ditawarin, cuma gue memilih untuk tidak. Tadi ada memilih Menolak. Iya, menolak dan memilih untuk tidak. Iya, Iya kan? kan? Karena. Gue kayaknya belum bisa berkomit untuk satu band sih. Oh, oke. Lu Jiwanya terlalu session. pantas lu gak punya pacar lo. Gak bisa komitmen. Gila sih, kasihan sih. Tar. Apa nih? Kita lihat Ino mau ngapain? Nih. Ngaca. Disuruh ngaca. Emang Anda Ini apa? ada pacar? Lihat. Anda ada pacar? Ya biar netizen sendiri yang Oh, banyak friends ya? buang body. Gitu. Oh gitu. Jadi ya berarti sambil jalan lu ya berarti sessionin si 10 to 5 juga ya. Iya. Itu pun rekomendasi Ardi dan Mamake sih. Mamake, Karena ya. mungkin Ya udah biasa banget mainnya. Jadi ya. Terus artis-artis siapa lagi nih yang lu akhirnya bantuin? Maksudnya kan kita session nih nggak mungkin nggak harus di satu artis yang lu as first priority kan. At least lu bantu-bantuin yang lain juga. Iya. Lu sessionin juga itu kan. Kalau Artis-artis lain siapa? bilang first priority mungkin sekarang ada 2. Siapa tuh?
di Yura Yunita dan Rizky Febian. Wah, Sama Iki. keren. Sama Iki Neng ya. sama Iki, iya. Berarti lu kayak cocok Bandung deh. Itu Iya dua- ya. dua-duanya Sunda tuh kan. Gak tahu kenapa Mamaki juga Sunda. Iya, mamanya juga Sunda benar-benar. Lu emang cocok Tasik. Sunda lu. Oke, aduh gak tahu sih gue Bandung tuh kayak Terus, punya cerita tersendiri. ah. Au. Ahai, dingin toh. Au. Lembang toh. Terus ini kalau artis lain yang lu masih bantu-bantuin ganti-gantiin tuh siapa aja biasanya? Gantiin temen-temen sih sebenarnya. Iya, ya, biasanya kan gitu kan. kita. Dulu sempet di Run sempat bantuin The Groove, The Groove, gantiin Kang Arfir, terus Hi-Fi. Hi-Fi, itu Bandung Iya. juga tuh. The Iya, Groove bantuin. Bandung. Iya, itu bantuin karena basis aslinya adalah teman kita sendiri. Iya, benar. Terus siapa lagi ya? Three Souls. Trisos, Artis Warner. Iya, Aris Warner. Waktu itu Astri sempet nawarin cuma nggak Iya, nggak pernah bentrok. bisa, sombong. Siapa lagi ya? Sisanya sih banyak cabut-cabutan Ya lah. cabut-cabutan ya. Bantu-bantuin aja. Gokil, itu tadi pengalaman-pengalaman session player buat teman-teman yang mau tahu, ntar kita akan bahas lebih detail di segmen-segmen berikutnya. Siap. Nah sekarang gue mau tanya suka duka jadi musisi mungkin kan teman-teman ada yang baru mau gue suka banget main musik nih, gue pengen jadi musisi gitu. Ada yang kalau kayak gue gitu kan, gue baru mulai menentukan untuk jadi musisi tuh pas kuliah kali ya. Gue baru belajar main keyboard tuh SMA ya, baru belajar. Kuliah baru mulai memasuki dunianya yang gue juga nggak tahu kayak gimana. Lo kuliah angkatan berapa sih? 2009 gue kuliahnya. Beda setahun. Enggak, lu 2007 kan? 8 dong. Gue sebenarnya 2008 lulusnya, cuman gue baru kuliah 2009. Enggak, gue 2008. Lu Gue kuliah? telat masuk sekolah Oh, lu dulu. telat sekolah ya. Soalnya dia lebih tua dari gue setahun. Ya udah, pokoknya kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ya baru mau masuk dunia musik atau memang sudah dari kecil berkeinginan dan sudah mulai arahnya udah mulai masuk ke situ. Nih Rian Innocentio mau kasih pendapatnya suka dan duka main di musik. Jadi kalian bisa menimbang-nimbang nih. Masih bisa kan ya udah deh gue berani nih ambil resikonya untuk jadi musisi, atau misalnya kayak berat juga ya, kayaknya gue yang lain deh gitu. Itu bisa jadi masukan buat kalian. Suka dan duka. Suka dan duka. In three opinion. In three bahasa opinion. Inggris sekarang. Each. Oh, each ya. Iya. Each. Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Sukanya kita perluas banyak. Bisa apa ya? Memperlebar link. Memperlebar link ini Sekaligus memperlebar sayap kita lewat link itu. Oke, pokoknya bersosialisasi Iya, lebih banyak ya. sosialisasi lebih banyak. Maksudnya once lo punya skill, once lo punya Attitude, itu penting. cara bergaul yang Cara baik ya. bergaul, terus lebih ke ini sih, maksudnya ketika lo punya skill, terus tiba-tiba lo nongol nih, orang notice, nah lo harus pertahanin itu. Biasa susahnya di situ. Susahnya di situ. Oke, yang kedua, yang sukanya apa ya? Lo bisa, misalnya gini, ketika lo sekarang baru nyoba-nyoba nih, misalnya gitu. Sampai nanti lo udah bisa masuk ke dunia ini, lo punya chance yang lebih besar untuk belajar lagi, untuk menentukan ini jalan gua nggak sih? Oke. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Jadi bukan suatu kedukaan menurut gua, itu satu hal yang positif gitu. ya buat lo ya. Iya, buat gua maksudnya. Oh ya udah, nanti akan ada saatnya lo kayak ya udah nih mungkin jalan gue ya gitu. Iya, Tapi di satu sisi lo juga akan bisa menentukan kayaknya ini bukan deh. Ya, oke. Jadi lo bisa kesempatan belajar lo makin tinggi sehingga lo bisa menentukan Iya. keputusan yang lebih tepat gitu loh. Iya, karena lingkungan yang lo buat tadi di awal tuh. Iya. Ya kan. Terus yang terakhir terakhir adalah apa ya? Lebih lo bisa memainkan segala macam musik yang lo suka. Oke, ya karena menurut gua ya bermusik awalnya itu harus dari suka dulu. Lo nggak suka di atas panggung apa segala macam, nggak akan enak. Nggak enak Kita ya. tuh musisi perasa banget pasti. Iya benar. Iya kan? Dan kita emang bertugas dan bertanggung jawab untuk membagikan Ya. energi itu. Jadi kalau Iya. kita naik panggung energi udah nggak enak, ya itu adalah sebuah hal yang fatal. Dan satu lagi, lo harus nanamin mindset kalau lo suka menghibur orang. Benar. Lo harus Penghibur, lelaki penghibur. dalam arti positif ya, bukan dalam arti nggak ada negatif. Nah, Maksudnya ketika lo menentukan ini jalan hidup lo, setiap panggung yang lo naikin lo harus happy.
Keren. Gimana pun kondisi suasana perasaan lo pada saat itu, lo lagi berantem sama pacar lo atau lo lagi bete karena apa. Iya benar. Tapi lo lihat nih, kalau gue suka manggung di depan orang banyak dan mereka responsif. Ya benar. Ketika gue dapetin respon mereka yang positif, wah. Ya itu karena kan bermusik di best. panggung itu menurut gue kayak komunikasi dua arah. Yoi, Jadi benar-benar. ketika kita ngomong dapat feedback itu akan jadi sesuatu yang duar. Selain artisnya yang interaksi ya. Ya gitu. Kita kan benar. di belakang kan as a session player kita kan nopang aja nih sebenarnya gitu kita loh. mendukung performanya si artis. Iya, kita mendukung performanya si artis sampai akhirnya musiknya bisa nyampe message-nya ke orang. Betul sekali. Gitu. Itu penting banget. Penting banget. Oke, dukanya. Nah ini nih buat teman-teman bisa disimak baik-baik. Dukanya, yang pertama diomongin orang. Oke, itu juga ya, di mana aja lu bakal diomongin sih. Sama tetangga juga lu diomongin. Diomongin, tapi kalau misalnya positif sih nggak apa-apa. Iya, Kalau ya pasti diomongin negatif, biasanya juga gitu sih. Ya tapi ya itu resiko lah. iya resiko. Maksudnya diomonginnya dalam artian yang lebih keselnya lagi, mungkin nanti lo akan merasakan. Yang lebih keselnya lagi ketika lo membuat yang sebenarnya ini breakthrough nih. Nah, Ini breakthrough sebenarnya. Cuman karena orang itu dia yang main. ya sih? biasa itu banyak Iya. banget terjadi. Kan dia yang main jadi biasa Iya, aja gitu. iya, Nah, iya, balik benar. lagi sebenarnya yang tadi gue bilang, lo harus kasih tahu ke dia kalau ya ini cara gue main gitu Iya, loh. iya benar. Gitu. Jadi Warna lo ya. jadi ya udah cuekin aja sebenarnya sih. Cuman lo harus kebal dulu tuh sama Ya, gitu-gitu lo tuh. harus kuat mindset dan juga mental. Betul sekali. Yang kedua, dukanya ya. duka. Duke ya. In English we say duka. Duke ya. Dukanya yang kedua. Sebagai session. Kalau misalnya suatu saat nanti lo akan merasakan tidak dipanggil lagi untuk bermain bersama artis yang lo. Itu duka ya. Iya dong. Kita udah seneng main di situ, nggak tahu kenapa tanpa ada penjelasan yang jelas tiba-tiba Iya. kok ganti nih tiba-tiba gitu. Itu sering banget terjadi. Gue ngomongnya jadi pelan nih kok. Iya. Ganti nih tiba-tiba. Itu sering terjadi di kota-kota besar sih. Iya. Jadi ya maksudnya bukan biasanya, emang ya wajar karena session player itu kan secara harafiah penjelasannya adalah pemain musiman kan. Iya, betul. Season. Jadi kayak Season player. menurut gua Additional player juga kan pemain Iya. tambahan. Jadi maksudnya itu adalah resiko yang harus kita sadari dulu Betul. sebelum kita memasukinya. Jadi ketika kita dapat impactnya ya menurut kita harus bisa terima gitu. Makanya gue Iya. bilang dukanya kan Iya, biar iya, siap benar, dulu nih. Benar. Biar itu siap dulu. ya mungkin secara manusiawi lah itu. Soalnya kenapa gue bilang duka, karena itu datangnya tiba-tiba. ya dan nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, Tiba-tiba di Instagram udah beda yang main. kecuali memang lo melakukan kesalahan yang sangat besar. Ya, Ya kan? Kecuali lo tiba-tiba kalau lo memang tiba-tiba tiba-tiba lo nggak datang nggak pas manggung. dateng, telat, terus pas main kampret. Ya, itu Aduh, dah. sorry. Terus ya tiba-tiba aja kayak harusnya kan tanggal segini gue main ya. Ya udah. Nggak ini ya gitu. Ya kira-kira gitulah. Ya itu akan jadi pembelajaran buat teman-teman Iya, semua. itu duka. Yang ketiga, kan kita session ya. ya apa Jadi, nih dukanya nih? Duitnya juga datangnya session. Secara finance ya. Secara finance ya. Maksudnya Eh, gue tidak menjelekan finansial kita sebagai session dan musisi, nggak tidak. mungkin dong lihat iPhone-nya, lihat Tidak- barang-barangnya, lihat Tidak sepatunya, mungkin. lihat di situ Tidak session. mungkin. Miskin banget. Miskin banget. iPhone 11 Pro Bisa. Max. Tapi jangan beli di akhir tahun. Karena pada saat awal tahun Miskin. kita akan bisa recovery di bulan Februari akhir dan Maret. Gitu. Jadi ya mungkin gue bisa jelasin lebih gamblang, kita bercanda terus ya. Ya mungkin maksudnya Hino ya secara finansial kan musisi ini kan ibaratnya setara dengan freelancer atau Ya, pekerja betul. lepasan. Jadi kita gajinya nggak pastilah, kita ada musim-musimnya juga gajinya. Siklusnya Nah, siklusnya biasanya gimana? awal tahun sepi. Sepi. Habis acara atau tahun baru kan Ya, sepi. pertengahan.
mulai Februari akhir, ada Maret dikit lah, aman, ada dikit lah. April oke mulai settle, drop lagi puasa, ya. biasanya. Habis Lebaran naiknya pelan-pelan, Ya, itu Agustus Natal, tahun baru, itu baru balik lagi di situ Januari. gitu. Jadi Gitu dong siklusnya. ya, Jadi kita benar. selalu memulai awal tahun dengan duit yang ada dari tahun baru. Ya, jadi intinya adalah manage duit Iya, sih iya, sebenarnya. Positifnya kita belajar manage. Iya, Iya harus kan? bisa Harus kalau bisa. enggak ya kita akan berabe nantinya. Ya kayak sekarang pas Covid Ah. dapat salam. Iya, itulah 3 suka dan duka dari versi Rian Innocentio. Betul. Lumayan, maksudnya kita ini ya kayak Covid gini ini satu musibah yang Semuanya sih ya semuanya sebenarnya. kena sih. Ini mah nggak hanya Semuanya, musisi, impact-nya, semua semuanya. industri, semua satu dunia ini kena juga. Betul, Cuman betul. ya gimana cara kita saling bahu membahu ya untuk Ya. melewati ini ya. Mm-mm. Dan ini pasti akan terlewati, tenang aja. Amin. Amin. Oke, thank you banget udah ngikutin Serundeng. Ini seru banget nih Yes, episode pertama. episode Ini satu thank you Gokil, banget. loh. gokil. Thank you. Teman-teman loh. boleh dicek di YouTube channel Moe Production. Yes. Boleh di like, boleh di subscribe, Nyalain loncengnya. nyalain Biar lonceng. dapat Iya, biar dapat notification. notification-nya Yoi. dong. Iya. Sama jangan lupa boleh di follow di Spotify Yes. podcast. Oke teman-teman, nah buat yang mau tahu juga Moe Production tuh apa sih, isinya apa sih, bikin apa sih, bisa dicek di Instagram @moeprduction Oke, di bawah sini, ya. oke. Dan juga boleh cek di Instagram my friend. Yes, di Instagram gua @r.innocentio INNOCENTIO. Itu Eh, R Innocentio. Dia juga, jangan lupa. Aku juga @laudeng LAWDNK. Emang ya? Oh iya, Iya bener. dong, anjay. Aku lupa. Oke teman-teman, buat yang mau ngobrol boleh kita DM-an, boleh DM Ino langsung buat tanya-tanya apa yang Tuh. masih penasaran Atau komen mungkin ya. atau komen Di di bawah. Nanti buat kedepannya. Boleh gimana. banget buat kita ngobrol-ngobrol. Oke. So teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya dengan bintang tamu teman-teman gue yang Yes. pasti the best, dan juga pengalaman yang pasti beda-beda nih. Ino kayak gini pengalamannya, ntar Yes. bintang tamu lain gimana. Jadi jangan lupa dan terus saksikan. Oke. Serundeng. Serundeng, Seru-seruan seru-seruan bareng bareng Laudeng. Laudeng. Thank you, no, cus dulu. Cus dulu. Bye. Bye.